Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya dalam hidup kita tidak lagi punya banyak kata untuk menjelaskan apa yang kita rasakan. Kita hanya bisa duduk dalam diam, menatap langit, dan berharap Allah tahu segalanya. Meski kita tak tahu harus mulai dari mana. Mungkin sahabat, ini bukan tentang berhenti berharap, bukan pula tentang putus asa, tapi tentang sebuah perjalanan batin yang semakin dewasa, di mana kita tak lagi memaksa kehendak sendiri, melainkan menanti dengan hening dan menyerahkan semuanya kepada kehendaknya yang lebih tahu segalanya. Video ini adalah untuk kamu yang sedang duduk dalam sunyi, yang tidak lagi banyak bertanya, tapi diam-diam semakin yakin pada Allah yang tak pernah meninggalkanmu. Bersama saya di Jendela Filsafat, mari kita menelusuri 10 tanda bahwa hatimu mungkin sedang berada dalam fase paling dalam perjalanan spiritual. Fase di mana kamu tidak lagi memaksa, tapi memilih untuk menanti dalam hening. Dan bila video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan like, tulis refleksi di kolom komentar, dan bagikan ke seseorang yang kamu cintai, agar dia tahu bahwa diamnya juga punya arti, dan insya Allah akan selalu ada ruang untukmu di Jendela Filsafat. Tempat kita merenung bersama tentang hati, waktu, dan Tuhan. Kamu tak lagi marah saat doa belum dijawab. Dulu, ketika kamu berdoa dan tak segera mendapat jawaban, kamu bertanya-tanya, apakah Allah sedang diam? Apakah Dia tidak melihat air mataku? Kamu merasa kecewa, bingung, bahkan tersinggung. Seolah-olah kamu telah memberikan yang terbaik dalam ibadahmu, tapi Allah tak kunjung membalas. Kamu merasa layak untuk mendapat jawaban cepat. Kamu merasa pantas, tapi sekarang kamu diam. Bukan karena pasrah putus asa, tapi karena hatimu mulai dewasa. Kamu mulai sadar bahwa Allah bukan mesin penjawab keinginan. Dia adalah Tuhan yang sedang mendidik jiwamu untuk mengenal nilai sabar. Kamu tidak lagi marah saat doa belum terjawab, karena kamu tahu bahwa mungkin Allah sedang menjawab dengan cara yang belum kamu pahami. Dalam firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maknanya, terkadang hati manusia hanya melihat dari keinginan sesaat, tapi Allah melihat dari seluruh jalan hidupmu hingga ke akhirat. Dan saat hati mulai memahami itu, lahirlah ketenangan. Doa bukan lagi paksaan, tapi dialog. Kamu tak lagi menyuruh Allah untuk ikut jalanmu, tapi kamu mulai minta ditunjukkan jalannya. Seorang sufi besar, Abu Hasan Ash-Shadzili, pernah berkata, apa yang kamu sebut sebagai lambatnya jawaban, bisa jadi adalah penjagaan dari Allah terhadap hatimu agar tidak rusak oleh keinginan yang terburu-buru. Bayangkan jika semua yang kamu minta dikabulkan secepat mungkin. Mungkin kamu tak pernah mengenal apa itu sabar. Mungkin kamu akan jadi angkuh. Mungkin kamu lupa bahwa tak semua yang kamu anggap baik, benar-benar baik. Kini kamu belajar bahwa menunggu dengan sabar jauh lebih indah daripada mendesak Tuhan dalam gelisah. Kamu melihat orang lain hidupnya berubah, rezekinya lancar, jodohnya datang, tapi kamu tidak lagi iri. Karena kamu tahu, Allah sedang menyimpan takdirmu untuk waktu yang paling indah, bukan waktu yang paling cepat. Dan bukankah yang menanti dengan hening itu hatinya paling kuat? Kamu merindukan Allah lebih dari sekadar hasil. Dulu, kamu berdoa karena ingin sesuatu, pekerjaan, rezeki, pasangan, atau jalan keluar dari beban hidup. Tapi sekarang, kamu tetap berdoa meski tak tahu apa yang harus diminta. Kamu hanya ingin bicara, kamu hanya ingin dekat. Karena sekarang kamu tahu
bahwa yang kamu butuhkan bukan jawaban cepat, tapi kehadirannya. Firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maknanya, Allah menjanjikan kedekatan dan petunjuk bagi mereka yang bersungguh-sungguh mendekat, bukan hanya bagi yang meminta hasil. Kini, doamu berubah. Dari "Ya Allah, beri aku ini," menjadi "Ya Allah, jangan jauh dariku." Kamu rindu kepada Allah, bahkan ketika tidak ada sesuatu yang spesifik untuk diminta. Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, cinta sejati kepada Allah bukan karena nikmat yang diberi, tetapi karena Dia adalah Dia yang Maha Cinta dan Maha Suci. Inilah hening yang penuh cinta, ketika hati sudah tak lagi mengejar dunia dan mulai ingin Allah itu sendiri. Kamu tidak mencari Tuhan demi mendapatkan sesuatu, tapi kamu mencari sesuatu yang bisa membuatmu lebih dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat doamu jadi lebih tulus. Karena kamu bukan lagi meminta dari ambisi, tapi dari rindu, dari kehausan jiwa, dari keinginan untuk pulang. Di titik ini, kamu tidak akan lagi merasa kecewa jika hidup tak berjalan seperti rencana. Karena kamu tahu, selama Allah masih bersamamu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Seorang sufi lain, Rabi'ah Al-Adawiyah, pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena surga, maka haramkanlah surga untukku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku darimu." Maka dari itu, saat hatimu sudah mulai rindu tanpa pamrih, itulah tanda bahwa hatimu sudah tak lagi memaksa. Ia menanti, ia duduk dalam diam, ia memeluk rindu dengan penuh tenang. Tanda-tanda doamu sudah diangkat saat kamu menyangka belum mulai berdoa. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu belum sempat berkata apa-apa kepada Allah, tapi hatimu sudah seperti ditenangkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Itulah saat di mana sebenarnya doamu telah diangkat, bahkan ketika kamu merasa belum benar-benar mulai berdoa. Dulu, kamu merasa doa harus diawali dengan kalimat sempurna, kata-kata panjang, rangkaian yang runtut dan penuh penekanan. Tapi sekarang, kamu mulai merasakan bahwa kadang satu tarikan napas yang penuh sesak dan diiringi air mata yang turun diam-diam sudah cukup menjadi doa paling jujur di hadapan Allah. Karena Dia tak butuh kau susun kalimat. Dia hanya butuh isi hatimu, hadir sepenuhnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maknanya, dekatnya Allah tidak menunggu kamu menyusun kata, tapi menunggu kamu menyadari bahwa yang paling penting dari doa adalah hati yang hadir, bukan lisan yang pandai berbicara. Dan kini kamu mengerti bahwa kadang kamu berdoa dalam bentuk kesedihan, kadang dalam bentuk keheningan, kadang dalam bentuk tidur yang penuh lelah dan air mata yang kamu sembunyikan dari siapapun, tapi ternyata tidak pernah bisa kamu sembunyikan dari Allah. Syekh Ibn Athaillah berkata dalam Al-Hikam, "Janganlah karena jawaban doa yang belum datang, engkau berputus asa. Allah telah menjanjikan akan menjawab doa, bukan dengan waktumu, tapi dengan waktunya. Dan kamu mulai sadar, kamu tidak perlu menunggu suasana sempurna untuk berdoa. Kamu tidak perlu tempat sepi, kamu tidak perlu kata-kata indah. Karena bahkan saat kamu terdiam dalam kegelisahan dan hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, Allah sedang membaca isi hatimu yang paling sunyi. Lalu, pertanyaan untuk hatimu, apakah kamu masih merasa doa itu harus diucapkan panjang dan rumit? Apakah kamu sadar bahwa Allah telah mendengar bahkan sebelum kamu sempat bicara? Kini, kamu tak lagi menuntut jawaban langsung, karena kamu tahu, jika hatimu mulai tenang,
itu mungkin bukan dari pikiranmu. Itu mungkin jawaban Allah yang tidak datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk rasa. Dan bukankah itu lebih dalam? Tanda-tanda kesunyianmu lebih didengar daripada kalimat panjangmu. Dulu kamu merasa perlu berbicara banyak. Kamu ingin Allah mendengar semua detil dari ceritamu. Kamu ingin orang-orang mengerti semua luka yang kamu simpan. Maka kamu pun bicara, menulis, menjelaskan, bahkan mungkin meratap. Tapi setelah semua itu, kamu tetap merasa kosong. Lalu suatu hari, kamu diam. Bukan karena tak sanggup berkata, tapi karena kamu sadar. Tak semua luka perlu dijelaskan. Tak semua tangis perlu diumumkan. Tak semua sakit harus dimengerti oleh manusia. Dan kamu mulai menemukan kenyataan yang menenangkan, bahwa justru kesunyian yang kamu bawa dengan sabar, jauh lebih didengar oleh Allah daripada kalimat panjang yang penuh paksaan. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Maknanya, Allah tidak menunggu kamu bersuara lantang. Dia menunggu kejujuran hatimu, meski hanya lewat bisikan. Dan dalam kesunyianmu, justru disitulah letak kejujuran itu muncul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, diamnya orang yang sadar kepada Allah lebih lantang dari teriakan orang yang lalai dalam ibadah. Kini kamu paham bahwa Allah tidak menilai intensitas bicaramu, tapi keheningan yang kamu bawa dengan adab dan cinta. Kamu pun tidak lagi ingin didengar oleh banyak orang, karena kamu tahu, kadang penjelasan hanya membawa lebih banyak luka. Kamu lebih memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena kamu sedang menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa interupsi dunia. Maka renungkan ini dalam-dalam. Apakah kamu masih sibuk membuktikan siapa dirimu di hadapan manusia, atau kamu sudah cukup tenang karena tahu Allah telah membaca isi hatimu? Apakah kamu masih merasa tak tenang jika tidak bicara, atau kamu mulai menemukan ketenangan justru dalam diam yang penuh pasrah? Kini kamu tidak hanya diam, tapi kamu hadir dalam diam. Dan disitulah doa-doamu mengalir tanpa suara, tapi mengguncang arasi, karena ia datang dari hati yang hancur namun percaya. Itulah diam yang didengar, itulah kesunyian yang dipeluk Allah lebih dulu daripada seluruh kata yang kau simpan. Kamu bisa tersenyum meski hidup belum juga berubah. Ada satu momen dalam hidup yang sangat menggetarkan. Bukan saat masalahmu selesai, tapi saat kamu bisa tersenyum tanpa tahu kapan semua ini akan selesai. Kamu pernah berada di titik itu, bukan? Ketika hidup seperti jalan di tempat, masalah tidak berkurang, kelelahan tetap datang, dan doa belum juga terlihat jawabannya. Tapi entah mengapa, kamu masih bisa tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat, bukan senyum untuk menipu orang, tapi senyum yang lahir dari hati yang sudah berdamai. Senyum dari hati yang mulai menyadari, mungkin yang harus berubah bukan dulu keadaan, tapi caraku melihatnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal." Maknanya, ketika hati telah yakin bahwa apapun yang terjadi berasal dari Allah, maka rasa cemas akan perlahan digantikan oleh rasa tenang, meski kenyataan belum berubah. Dan kamu pun mulai bisa memandang hidup dengan cara berbeda. Dulu kamu memaksa segalanya cepat selesai, tapi sekarang kamu tahu, Tuhan tidak terburu-buru. Tuhan ingin kamu mengerti sesuatu terlebih dahulu, tentang dirimu, tentang makna sabar, tentang nilai keteguhan, dan tentang bagaimana tersenyum meski luka belum sembuh. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Allah mengajarkanmu ketabahan bukan dengan membuang ujian, tapi dengan meneguhkan hatimu saat ujian itu belum pergi. Dan memang benar, terkadang kebahagiaan bukan datang dari perubahan luar, tapi dari penerimaan di dalam. Maka tanyakanlah ini dengan jujur kepada hatimu. Apakah kamu hanya bisa bahagia saat semuanya berjalan sesuai keinginanmu?
Ataukah kamu mulai belajar merasa cukup, bahkan saat belum semua keinginanmu tercapai? Jika kamu sudah bisa tersenyum hari ini, meski tak ada yang benar-benar berubah secara lahiriah, maka sesungguhnya hatimu sedang berubah besar-besaran. Dan perubahan itulah yang lebih berharga di mata Allah. Itulah senyum para wali. Itulah senyum para pecinta Allah. Senyum dari luka yang tidak ditolak, tapi dipeluk dalam redha. Kamu menemukan makna di balik ketertundaan. Dulu, saat hidup terasa tertunda, kamu panik, kamu merasa waktu membuangmu. Orang lain melesat cepat, dan kamu diam di tempat. Usahamu tak kunjung berhasil. Doamu seakan menggantung. Harapanmu lambat menyapa kenyataan. Kamu bertanya, kenapa aku ditahan di sini? Tapi sekarang, kamu tidak lagi memaksa jawaban. Karena kamu mulai sadar, ketertundaan bukan berarti ditinggalkan, tapi sedang diajarkan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 68. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang belum kamu ketahui secara lengkap? Maknanya, ada penundaan yang tampak sebagai hambatan, padahal sejatinya adalah pelindung. Kamu belum tahu alasannya sekarang, tapi kamu akan tahu nanti saat waktunya tiba. Dulu kamu marah saat jalan ditutup. Sekarang kamu belajar bertanya pelan. Mungkin jalan ini tertutup karena Allah ingin aku lebih matang, bukan lebih cepat. Kata Imam Al-Ghazali, kesabaran bukan diam dari masalah, tapi ridha terhadap proses yang Allah pilihkan untukmu. Dan benar, Allah sedang mengajarimu lewat jalan yang lambat, agar kamu tidak sekadar sampai, tapi sampai dengan hati yang lebih dalam, agar kamu tidak hanya sukses secara dunia, tapi kuat secara ruhani. Maka tanyakan pada dirimu malam ini, apakah kamu masih marah pada takdir yang menahanmu? Ataukah kamu mulai mampu melihat bahwa di balik semua ini, Allah sedang membentuk jiwamu? Kadang Allah menunda karena kamu belum siap menerima. Kadang Allah menunda karena Dia sedang menyusun sesuatu yang lebih tinggi dari mimpimu. Kadang Allah menunda karena Dia ingin kamu bergantung hanya kepadanya, bukan kepada rencana-rencana rapuhmu. Dan di titik ini, kamu berhenti mengejar waktu. Kamu mulai mengejar makna. Kamu tidak lagi memaksa takdir, karena kamu tahu, yang benar-benar penting bukan kapan, tapi siapa yang menemanimu saat menunggu. Dan jika itu adalah Allah, maka tunggulah dengan hening. Karena hening bersama Allah jauh lebih indah daripada tergesa bersama dunia. Kamu tidak lagi menyalahkan diri ataupun orang lain. Pernahkah kamu berada di fase hidup yang penuh kemarahan tersembunyi? Kamu kecewa karena harapanmu kandas. Kamu frustrasi karena orang-orang tak seperti yang kamu harapkan. Kamu marah pada diri sendiri. Kenapa aku begitu lemah? Dan kamu pun marah pada Allah, meski hanya dalam diam. Dulu, kamu menyalahkan orang-orang yang melukai. Kamu menyalahkan keadaan yang tak mendukung. Kamu menyalahkan dirimu yang merasa tidak cukup. Tapi sekarang, kamu mulai diam. Bukan karena tak lagi terluka, tapi karena kamu mulai mengerti, menyalahkan tidak menyembuhkan. Dan memaafkan bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa hatimu sedang menepi dari kegaduhan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30, dan musibah apapun yang menimpamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Maknanya, kadang luka itu datang bukan untuk menyiksa, tapi untuk menyadarkan. Dan Allah, dalam kasih-Nya, tak membalas semua salahmu. Dia menahan sebagian besar dari murkanya, agar kamu bisa kembali kepadanya, bukan tenggelam dalam penyesalan. Dan kamu pun perlahan paham, bahwa dunia tak akan pernah bisa kamu atur sepenuhnya. Manusia tidak akan pernah sepenuhnya mengerti hatimu. Dan kamu, ya, kamu sendiri tidak selalu bisa mengerti dirimu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, janganlah kecewa terhadap kejadian-kejadian yang menyakitkan, karena boleh jadi Allah ingin mengeluarkanmu dari keakuan menuju pengakuan, dari kebanggaan menuju kerendahan hati. Kini kamu berhenti menunjuk kesalahan keluar.
Kamu juga tak lagi memukul dirimu sendiri dengan rasa bersalah yang berlebihan. Karena kamu tahu, semua ini adalah bagian dari didikan Allah. Maka tanya hatimu dengan lembut. Apakah kamu masih sibuk menyalahkan masa lalu, atau kamu sudah mulai mendoakannya? Apakah kamu masih sibuk menyalahkan orang lain, atau kamu sudah mendoakan agar hatimu tidak keruh? Di titik ini, kamu tak lagi keras kepada siapapun, karena hatimu sudah mulai lembut. Dan kelembutan hati itu datang bukan dari pelajaran yang mudah, tapi dari luka yang kamu peluk dengan keikhlasan. Kamu lebih sering menangis tanpa kata. Ada tangis yang menyakitkan karena merasa ditinggalkan. Tapi ada pula tangis yang justru terasa tenang karena kamu sadar bahwa Allah tidak pernah benar-benar pergi. Kamu hanya terlalu sibuk berteriak sampai tidak mendengarnya bicara. Dulu, kamu menangis karena takut. Sekarang kamu menangis karena rindu. Dulu kamu menangis karena kehilangan. Sekarang kamu menangis karena hatimu akhirnya menemukan Allah. Di tengah diam yang tak pernah kamu pahami sebelumnya. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan yang Maha Pengasih kepada mereka, mereka tersungkur bersujud dan menangis. Maknanya, tangisan bukan tanda lemahnya iman. Justru tangisan yang jujur, karena cinta, karena rasa butuh, karena kesadaran akan kelemahan diri. Itulah bentuk tertinggi dari kedekatan ruhani. Dan tangismu sekarang tidak lagi karena kegagalan dunia, tapi karena kesadaran bahwa kamu telah jauh dari Allah dan kini sedang perlahan kembali. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi wanita agung, air mata yang jatuh karena takut kehilangan Allah lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kamu tahu itu, karena air mata yang sekarang keluar tidak membawa sesak, tapi membawa kelegaan. Tidak membuatmu putus asa, tapi membuatmu rindu untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama Allah. Maka renungkan ini, sahabat. Apakah kamu masih menangis karena dunia, atau sudah mulai menangis karena hatimu sedang kembali kepada Tuhanmu? Apakah kamu menangis karena ingin memiliki lebih, atau karena kamu sadar bahwa hatimu selama ini kosong tanpa kehadirannya? Jika kamu mulai menangis tanpa tahu alasannya, jika kamu duduk di ujung malam tanpa suara, tapi dadamu terasa penuh, itu mungkin bukan kesedihan. Itu mungkin Allah sedang mengetuk batinmu dengan kasih sayangnya yang lembut. Itu mungkin pertanda bahwa hatimu sedang disucikan lewat hening yang paling murni. Kamu belajar bersyukur bahkan atas ketidakpastian. Ada satu fase dalam perjalanan iman yang terasa sangat sunyi. Saat kamu tidak tahu kemana arah hidupmu akan pergi, ketika semuanya terasa abu-abu. Rencana belum terjadi, doa belum terkabul, jawaban pun masih menggantung. Tapi di tengah ketidakpastian itu, kamu tiba-tiba berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Walau aku belum tahu arah, tapi aku tahu Engkau bersamaku." Dan itu, sahabat, adalah titik di mana hatimu mulai sembuh. Dulu kamu hanya bersyukur saat semuanya jelas, saat hasil datang, saat masalah selesai. Tapi sekarang, kamu bersyukur meski kamu belum mengerti apa yang sedang Allah rencanakan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Maknanya, rasa syukur bukan hanya kunci rezeki, tapi juga kunci kedamaian. Allah tidak meminta kita bersyukur karena semua berjalan baik, tapi agar hati kita tidak rusak oleh harapan yang terlalu duniawi. Dan kini kamu mulai paham bahwa yang paling penting bukan apa yang kamu genggam, tapi apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu mulai bersyukur atas ketenangan, meski keadaan belum membaik. Kamu mulai bersyukur atas kesabaran, meski hidup masih tak pasti. Kata Imam Al-Ghazali, syukur adalah ketika hatimu mampu melihat rahmat Allah, bahkan dalam apa yang belum kamu pahami. Maka renungkan ini dalam diam. Apakah kamu hanya bisa bersyukur saat mendapatkan apa yang kamu minta? Atau kamu sudah bisa bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkanmu?
bahkan saat kamu tidak tahu kemana harus melangkah. Jika kamu mulai bisa berkata, "Alhamdulillah," di tengah tanda tanya hidupmu, maka sungguh, itu tanda bahwa hatimu tak lagi memaksa. Hatimu sudah belajar pasrah, dan justru disitulah keindahan sejati dimulai. Kamu tak lagi menuntut dunia adil, tapi menunggu Allah membalas dengan caranya. Dulu, kamu selalu ingin hidup ini adil. Kamu ingin orang yang jahat dihukum. Kamu ingin dirimu dipuji saat berbuat baik. Kamu ingin hasil sepadan dengan perjuanganmu. Tapi seiring waktu, kamu mulai belajar diam. Karena kamu tahu, dunia ini tidak adil dan tidak harus adil. Yang kamu cari bukan keadilan dunia, tapi keadilan dari Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu. Dan itu hanya bisa kamu temukan dalam penantian yang sabar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, serta tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Maknanya, Allah tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menjanjikan keberuntungan bagi mereka yang sabar dan tetap bertakwa dalam ketidakadilan dunia. Sekarang kamu tidak lagi berkata, "Kenapa mereka begitu jahat padaku?" Tapi kamu berkata, "Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan Engkau hanya karena kecewa pada makhlukmu." Syekh Ahmad Zarruq berkata, "Jika engkau dianiaya, jangan balas dengan lisanmu. Serahkan balasan itu kepada Allah, karena balasan darinya lebih adil dan lebih mendidik hatimu." Dan memang benar, sahabat. Kamu mulai bisa tidur nyenyak tanpa balas dendam. Kamu mulai bisa tersenyum walau difitnah. Kamu mulai bisa melangkah meski tidak dimengerti. Karena kamu tahu, Allah sedang membalasmu, bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan rasa tenang. Bukan dengan pengakuan dunia, tapi dengan pelukan batin yang tak bisa dijelaskan. Maka tanya hatimu malam ini, apakah kamu masih menunggu pembalasan dari manusia? Atau kamu sudah cukup jika Allah memelukmu dalam tenang yang tidak bisa dimengerti siapapun? Jika kamu sudah bisa memilih diam daripada marah, memilih pasrah daripada memaksa, dan memilih menanti balasan Allah daripada menuntut dunia, maka sungguh hatimu sudah tidak memaksa, hatimu sudah pulang. Dan itu, sahabat, lebih dari cukup.